wabarakatuh. Pertemuan hari ini untuk mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, kita akan belajar tentang penyusunan soal tes berdasarkan indikator hasil belajar. Masih ingat nggak ya tentang macam-macam instrumen yang dapat mengukur 3 kemampuan, yaitu yang pertama yang kognitif, yang afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau sudah ingat, mungkin salah satu yang akan kita bahas, salah satu materinya yaitu bagaimana sih menyusun soal tes berdasarkan indikator hasil belajar yang kita buat. Nah, tapi sebelum kita melihat bagaimana tes yang akan kita buat, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menyusun indikator hasil belajar. Apa sih sebenarnya indikator hasil belajar? Indikator hasil belajar itu merupakan perilaku yang dapat diukur. Artinya segala sesuatu yang sebagai output dari suatu kegiatan mahasiswa yang dapat kita ukur ataupun dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi. Artinya begini, ketika kita menyusun suatu indikator hasil belajar, sebenarnya kita sebagai guru itu beranggapan bahwa apa sih yang akan dihasilkan oleh siswa kita atau oleh mahasiswa kita di akhir pembelajaran ini. Nah, tapi ingat harus dipahami bahwa memang di indikator hasil belajar itu selain mengukur kompetensi, juga mengukur standar kompetensi yang harus dicapai. Dan acuan dari kegiatan penyusunan indikator hasil belajar itu harus sesuai dengan penilaian yang ada di mata pelajaran. Dalam hal ini untuk mata pelajaran matematika. Kata kerja yang kita gunakan untuk menyusun indikator harus operasional. Artinya apa? Bahwa indikator itu harus dapat diukur. Tetapi kalau misalkan indikator tidak dapat diukur, contohnya misalkan kita meminta siswa kita untuk memahami materi X. Apa sih sebenarnya arti dari kata memahami itu? Nah, selain itu nanti kita akan lanjutkan untuk materi yang di bawahnya sebenarnya bagaimana menyusunnya. Tetapi yang perlu teman-teman mahasiswa memahami yaitu di sini setiap kita menyusun indikator itu harus ada instrumen yang mengukurnya. Jadi satu indikator minimal ada satu alat yang untuk mengukur ketercapaian dari indikator hasil belajar tersebut. Berikut gambar interaksi antar ranah. Artinya kita memiliki 3 ranah dalam kemampuan dalam kita menyusun indikator, yaitu pertama ranah afektif, yang kedua ranah kognitif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Jadi nanti ketika kita menyusun indikator juga akan mengukur 3 ranah yang harus dicapai. Untuk ranah pertama yaitu ranah kognitif. Tingkatan kemampuan ranah kognitif yang kita gunakan menurut Bloom yang ada 6. Yang pertama yaitu C1 yaitu pengetahuan, yang kedua untuk pemahaman, yang ketiga untuk penerapan, yang keempat analisis, dan yang kelima sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dalam penyusunan indikator untuk mengukur kemampuan dalam hal ini kognitif menurut Bloom, kita harus menggunakan kata kunci yaitu kata-kata operasional di masing-masing tingkatan C1, C2, C3 sampai C6. C1 sampai C2, C3 sampai C6 itu merupakan terstruktur. Artinya ketika siswa itu mencapai titik di C5, maka itu pasti akan memenuhi kategori C1, C2, C3 dan C4. Yang pertama, kemampuan pengetahuan. Jadi kalau yang pengetahuan itu apa? Misalkan kita menggunakan kata kerja yang pertama yaitu mengingat salah satunya. Artinya apa? Kita bisa memberikan menyusun indikator hasil belajar yaitu siswa mengingat tentang pengertian persegi panjang. Artinya di sini mengingat itu dalam hal apa? Kita bisa hanya merecall bagaimana sih anak-anak bisa menghafalkan pengertian dari persegi panjang. Yang kedua, tentang pemahaman. Salah satu kata kerja operasional yang ada di C2 yaitu pemahaman. Yang kedua yaitu menjelaskan. Apa sih sebenarnya menjelaskan? Contohnya, misalkan kita menyusun indikator hasil belajar, siswa dapat menjelaskan materi segitiga dengan jelas. Apa yang dimaksudnya nanti menjelaskan segitiga dengan jelas? Mungkin dari gambar atau mungkin dari pengertian. Artinya bisa kita ukur. Yang ketiga untuk penerapan. Dalam hal penerapan ini matematika sering kita gunakan yaitu yang pertama menghitung. Misalkan indikatornya yaitu siswa dapat menghitung luas persegi panjang jika diketahui ukuran panjang dan ukuran lebarnya. Yang keempat untuk analisis, lebih tinggi lagi tingkatannya dari penerapan. Salah satunya dia bisa mengklasifikasikan atau bisa membedakan. Artinya nanti apakah memang kita menyusun indikatornya, apakah nanti siswa itu bisa membedakan mana segitiga sama kaki, mana segitiga sama sisi. Yang kelima yaitu sintesis, tingkatannya akan lebih tinggi lagi untuk kategori C5 dan itu biasanya bisa kita capai untuk tingkat sekolah menengah atas sampai tingkat perguruan tinggi, yaitu salah satunya merancang. Artinya dalam hal ini tugas yang kita sesuaikan adalah harus bisa melihat bagaimana siswa misalkan mendesain atau merancang
luaran, misalkan kita membuat denah taman atau denah rumah, bagaimana mereka bisa mendesain itu. Dan yang terakhir untuk evaluasi, salah satu kata kerja evaluasi yaitu adalah menilai. Ranah yang kedua yaitu tentang ranah psikomotorik. Yang kita gunakan, yang paling sering kita gunakan adalah menurut Dev tahun 1967 untuk psikomotorik terkait sama perilaku. Dalam hal ini nanti apakah memang setiap pembelajaran itu apa sih perilaku yang harus dihasilkan dalam satu kali kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu dia sekedar meniru, yang kedua dia sudah memanipulasi, yang ketiga sudah dia melakukan spontan dan juga melakukan otomatis, dan yang terakhir adalah artikulasi. Jadi tingkatan-tingkatan tersebut di psikomotorik juga akan berjenjang. Artinya ketika siswa itu sudah dia dalam tahapan artikulasi, maka dia pasti meniru, pasti memanipulasi, pasti juga mengalaminya. Yang terakhir yaitu ranah afektif. Ranah afektif yang kita gunakan adalah menurut teorinya Krathwohl. Itu ada 5. Yang pertama receive, yang kedua responding, yang ketiga value, yang keempat ada organization, yang kelima ada karakterisasi. Artinya dalam segi sikap ataupun nanti terkait sama apa sih karakteristik dari anak-anak itu juga akan kita jenjangkan berdasarkan indikator. Jadi kata kerja itu akan menunjukkan apakah dia ada di kategori yang paling bawah ataupun yang paling tinggi. Setelah kita menyusun indikator hasil belajar menggunakan kata kerja operasional yang ada di 3 ranah itu, langkah berikutnya bagaimana sih sebenarnya kita menyusun tujuan instruksional atau dalam hal ini indikator hasil belajar yang benar. Jadi sebenarnya kalau kita bisa katakan ada 4 langkah. Yang pertama A, B, C, dan D. A adalah audience, B adalah behavior, yang ketiga adalah condition, dan yang keempat adalah degree. Jadi keempat ini harus kita gabungkan dalam menyusun indikator hasil belajar. Contohnya misalkan audiensnya siapa? Oh siswa. Behaviornya terkait sama kemampuan, misalkan apa yang diharapkan? Oh siswa nanti mampu mendefinisikan pengertian persegi panjang. Condition itu nanti dengan apa? Misalkan aktivitasnya. Terus yang keempat adalah degree. Berikut akan saya coba berikan contoh bagaimana kita menyusun indikator hasil belajar yang benar. Contoh yang pertama, siswa dapat mendefinisikan kembali pengertian persegi panjang berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Kita akan menyusun apakah indikator yang kita buat itu sudah mengategorikan A, audience, B, behavior, C, condition, dan D, degree. Yang pertama, ketika kita bisa mengatakan siswa, maka pasti itu kategorinya audience. Yang kedua, mendefinisikan kembali pengertian persegi panjang, itu sudah merupakan behavior. Yang ketiga, untuk condition apakah ada? Ya, yaitu apa? Berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang keempat untuk komponen degree yaitu dengan benar. Sehingga ketika kita menyusun indikator hasil belajar itu harus memuat empat-empatnya yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Saya akan memberikan satu contoh indikator hasil belajar dan juga satu contoh soal tes yang dapat mengukur indikator hasil belajar tersebut. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh untuk mengukur ranah afektif. Untuk ranah afektif dan psikomotorik silahkan nanti bisa dikembangkan sendiri atau bisa dicoba sendiri, nanti kita bisa diskusikan. Yang pertama contohnya yaitu indikator yang bisa kita kembangkan, salah satunya siswa mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel atau SPLDV melalui tahapan proses pemecahan masalah dengan benar. Jadi indikator yang kita harapkan adalah anak-anak dapat menyelesaikan soal yang kita buat berdasarkan tahapan pemecahan masalah. Apakah itu nanti pakai polia atau problem posing yang lainnya, dengan harapan jawaban yang dipilih adalah jawaban yang benar. Karena kategori indikator yang kita minta adalah kategori dalam C3 yaitu penerapan, maka termasuk dalam kategori berpikir yang tinggi. Dan kita akan mencoba bagaimana sih soal pilihan ganda yang dapat mengukur kemampuan berpikir tertinggi. Salah satu contoh tes yang dapat mengukur indikator tersebut, misalkan kita gunakan dalam soal cerita, yaitu Tio harus membayar Rp10.000 untuk pembelian 5 buah buku dan 5 buah pensil. Kemudian Tia juga membayar Rp11.900 untuk pembelian 2 buah buku dan 4 buah pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila dia membeli 10 buah buku dan 5 buah pensil di toko yang sama dan buku dan pensil yang sama yang dimiliki oleh Tio dan Tia? Pilihan A, jawabannya Rp13.000 ditambah Rp3.500, dan yang B Rp13.000 ditambah dengan Rp2.500, yang C Rp1.300 ditambah Rp350 dikalikan dengan 10, dan yang D
Rp1.300 ditambah Rp250 dikalikan dengan 10. Dari pilihan A, B, C, dan D, kira-kira mana yang paling benar? Ketika siswa itu dapat menjawab soal ini, yaitu dengan jawaban pilihan A dan C, maka dia akan memenuhi indikator C3, yaitu indikator yang dapat menyelesaikan soal dengan tahapan pemecahan masalah dengan benar. Akan tetapi jika siswa dalam mengerjakan soal ini dia ada kesalahan, maka kita anggap bahwa siswa itu tidak memenuhi indikator tersebut. Sekian perkuliahan hari ini tentang indikator hasil belajar dan juga bagaimana membuat tes berdasarkan indikator hasil belajar. Jika memang ada yang perlu kita diskusikan, nanti bisa diberikan untuk di kolom komentar ataupun nanti kita bisa melakukan tatap muka secara daring. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.